Perkembangan terbaru perburuan pembegal seorang marinir, kita sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Mas Devi. Pak Mbak Yusri, Nisa. boleh diceritakan pada kami Pak perkembangan terbaru dari kasus ini Pak? Terima kasih. Memang selama kurun waktu hampir 2 bulan ya sejak maraknya begal sepeda, baik itu di media sosial maupun di media mainstream yang ada, memang sangat mengganggu sekali masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sehingga memang masyarakat banyak yang melakukan kegiatan olahraga bersepeda. Yang paling menonjol adalah anggota TNI Marinir yang kalau kita masih ingat sekitar tanggal 26 Oktober yang lalu pada saat korban ini berangkat ke kantor menggunakan sepeda dan memang rutin menggunakan sepeda, kemudian terjadi pembegalan, upaya pembegalan yang dilakukan oleh indikasinya 4 orang Mas Devi pelakunya, ya itu viral di media sosial juga di CCTV dengan menggunakan 2 kendaraan bermotor saling berboncengan. Yang satu setelah mengawasi mengcalling temannya bahwa itu korban, itu modus operandinya. Dan kemudian yang dari belakang memepet dan berupaya merebut sehingga dipertahankan oleh si korban jatuh dan mengakibatkan korban luka patah. Pergelangan tangannya dua-duanya patah, sempat dia dilakukan operasi di rumah sakit. Nah, ini yang kemudian kita lakukan pengejaran, berhasil kita mengamankan 2 orang pelaku, RAHS dan RY. Sementara masih ada 2 lagi yang masih DPO yang sekarang kita masih melakukan pengejaran, tapi identitas sudah kita kantongi semuanya. Dan ini pun dari hasil penyusuran keterangan awal, bahwa yang bersangkutan yang berdua saja ini sudah melakukan berkali-kali. Ya, beberapa ada sekitar 5, ada 5 TKP, ada yang 7 TKP. Nah, kemudian kita lakukan juga tes urin yang bersangkutan ternyata positif amfetamin. Begitu Mas Dewi. Baik, Pak Yusri, jika dilihat saat ini begal sepeda ini justru lebih berani daripada pembegal sepeda motor karena dilakukan di tempat yang cukup ramai, bisa dibilang di ring 1 dengan banyaknya penjagaan CCTV di mana-mana dan lain sebagainya. Sejauh ini apa pencegahan dari kepolisian untuk menghindari kasus ini semakin banyak lagi korbannya, Pak? Fenomena sepeda ini kan memang lagi ramai sekali ya, memang di beberapa titik jalur utama ya, khususnya bahkan di masing-masing kabupaten kota Madia pun sama di beberapa tempat. Nah, kemudian kenapa dia memilih sepeda? Sebenarnya pelaku-pelaku ini hampir sebagian besar pelaku-pelaku yang biasa begal sepeda motor. Tetapi dengan fenomena adanya sepeda sekarang yang ramai, dan memang ini menurut mereka ini sangat lebih mudah. Lebih mudah dalam arti kata sepeda tidak akan mungkin bisa mengejar, itu pertama. Yang kedua, hampir rata-rata pengguna sepeda ini kurang bisa mengamankan diri sendiri, bahkan memperlihatkan beberapa barang-barang pentingnya seperti handphone, dompet, tas itu gampang sekali. Cukup ditaruh di belakang, di kantong belakang semua ya. Bahkan ada yang ditaruh di depan stang sepeda itu. Bahkan ada juga yang sambil selfie. Nah, ini kan bisa membuat niat plus kesempatan para pelaku-pelaku, niatnya ada, kesempatannya ada. Karena masyarakat pengguna sepeda banyak yang memang lalai dalam hal ini. Olehnya tips-tips yang diberikan oleh Pak Kapolda Metro Jaya kemarin menyampaikan pada saat rilis, menyampaikan ada 4 lah. Yang pertama itu, tolonglah bersepeda jangan sendiri. Karena hampir semua korban adalah pada saat dia melakukan sepeda sendiri. Kemudian carilah rute yang lebih aman. Yang ketiga, ya ini, barang-barang pentingnya ini yang memang harus betul-betul dijaga. Jangan memperlihatkan, ini sembunyi lah. Nah, yang keempat, baru 13 polisi, Mbak, yang masuk ke Polda Metro Jaya. Sementara kami mengungkap kemarin, dari penada saja, 71 handphone. Ada 2 orang penada kita amankan. Itu 71 handphone. Dari semua korban begal sepeda. Jadi udah berapa banyak korban. Tetapi banyak yang tidak melapor. Makanya kita mengharapkan di sini, Pak Kapolda kemarin menyampaikan, tolong yang menjadi korban, tolong dilaporkan ke kami. Kami akan bisa membantu kami untuk bisa mengungkap lagi pelaku-pelaku yang lain. Begitu Mbak Nisa. Pak Yusri, tadi Anda mengatakan bahwa pelaku ini sudah berkali-kali melakukan aksinya. Apakah semuanya dilakukan pada pesepeda atau ada juga yang menggunakan atau membegal sepeda motor seperti itu? Apakah kemudian korban-korban ini mengalami luka-luka yang cukup parah? Hampir rata-rata sepeda ya, karena kami memang lebih fokuskan ke sepeda. Ya, hampir rata-rata korbannya ini 71 ini sepeda, spesialis penada untuk penerima handphone yang sepeda. Walaupun memang dia mengaku pernah dari tahun 2018 melakukan kejahatan begal motor,
Ya ada beberapa memang di sana. Tapi ini rata-rata yang selama pandemi COVID ini yang ramai orang sepeda begitu. Nah inilah kemudian Kapolda Metro Jaya membentuk Mas Devi, membentuk tim khusus. Kemarin seminggu yang lalu pada saat marak ada sekitar 6 TKP yang kita ungkap 10 tersangka. Tetapi dalam waktu seminggu ini kita lebih giat sekali preemptif, kita memberi himbauan kepada pengguna sepeda, preventifnya kita laksanakan kegiatan patroli-patroli dan penjagaan bersama-sama dengan teman-teman dari provinsi, Satpol PP dan Disub, juga dibantu oleh teman dari Kodam Jaya. Kami lakukan patroli-patroli di mapping mana wilayah-wilayah yang rawan, jam-jam rawannya apa. Dalam waktu seminggu kita menangkap lagi 12 tersangka. Ya, 12 tersangka, 4 TKP. Ini masih kita lakukan terus pengejaran kepada TKP-TKP yang lain. Begitu, Mas. Baik, sejauh ini apakah ada pelibatan, masih ada 2 tersangka lagi yang belum ditangkap, Pak? Apakah akan melibatkan dari aparat dari TNI untuk memburu 2 tersangka lagi, Pak? Kalau 2 tersangka ini kan sudah kita identifikasi ya, kami dibantu oleh teman-teman TNI dalam hal preventifnya. Jadi ada preemptif, himbauan bersama-sama kita melalui media sosial, dan juga memberi himbauan dengan spanduk-spanduk, preventif kita penjagaan. Ini kami dibantu oleh teman-teman TNI dalam hal preventif. Kita patroli bersama, kita menjaga bersama. Tetapi kalau penegakan hukumnya, ya jangan di penegakan hukumnya itu sudah langsung dipimpin di Krim Polda Metro Jaya. Itu sudah kewenangan daripada kepolisian. Nah 2 orang ini sudah kita kantongi, sudah tidak kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Baik, terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, Pak.